Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rahmadiana, BP 181054-2032. Saya adalah seorang mahasiswi jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Baiklah, di video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai pembangunan infrastruktur negara Timur Leste, yang mana saya mengambil sebuah studi kasus, yaitunya pembangunan Tibar Bayport di Dili, Timur Leste, atau biasanya disebut dengan Pelabuhan Tibar Bay. Video kali ini merupakan sebuah video untuk pemenuhan tugas mata kuliah Perencanaan Nasional dan Daerah. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan pembangunan infrastruktur negara Timur Leste, alangkah baiknya dulu kita mereview ulang apa itu perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Sedangkan pembangunan adalah suatu usaha atau proses yang menyebabkan pertumbuhan dan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil. Jadi, apa itu perencanaan pembangunan? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan negara Timur Leste. Negara Timur Leste merupakan negara yang memiliki luas wilayah 15.410 km persegi dengan jumlah penduduknya 1.317.953 jiwa. Sebagai negara yang relatif baru di dunia internasional, perannya juga masih sangat terbatas. Untuk kondisi saat ini, Timur Leste masih cenderung pasif dalam perdagangan dunia. Hingga kini, Timur Leste sangat berupaya keras demi suatu perubahan. Salah satu perubahan yang diprioritaskan adalah sektor pembangunan infrastruktur. Strategi pembangunan Timur Leste mencerminkan keinginan rakyat Timur Leste yang diutarakan berdasarkan kemerdekaan yang terwujud dalam sebuah negara demokrasi yang kokoh dan dilindungi oleh Konstitusi Republik Demokratik Timur Leste. Rencana Pembangunan Strategis atau yang biasanya disebut dengan SDP yang diuraikan dalam dokumen Plano Desenvolvimento Nasional menetapkan jalur untuk melaksanakan strategi nasional selama periode 2010 hingga 2030 mendatang. Rencana Pembangunan Strategis Negara Timur Leste itu terdiri dari 7 bagian atau 7 bab. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, visi ekonomi Timur Leste pada 2030. Yang ketiga, kerangka aksi 2020. Yang keempat, rencana investasi publik untuk 2015. Yang kelima, pembiayaan publik sampai 2015. Yang keenam, kerangka ekonomi makro, dan yang ketujuh, kerangka kelembagaan negara. SDP atau Rencana Pembangunan Strategis mencerminkan pilihan untuk Timor Leste sejak kemerdekaan pada tahun 2002. Kebijakan ekonomi dan politik bangsa didasarkan pada melayani kebutuhan mendesak rakyat, memantapkan keamanan dan stabilitas, membangun kehadiran diplomatik dan kooperatif di kawasan negara, dan memberikan landasan bagi kebangsaan dengan membangun lembaga-lembaga negara. Strategi ekonomi telah ditandai dengan pembentukan dan implementasi awal dari kebijakan ekonomi dan fiskal yang sehat yang telah menghasilkan rata-rata pertumbuhan 2 digit bagi Timur Leste dalam 3 tahun terakhir dan telah meningkatkan kondisi masyarakat
melalui reformasi sektor dan peluncuran investasi yang signifikan dalam perekonomian. Timur Leste memiliki sumber daya yang berharga, termasuk salah satu komoditas terpenting di pasar global, yaitu minyak dan gas. Jika dikembangkan dengan kehati-hatian, sektor migas dapat membantu membangun fondasi ekonomi yang layak, berkelanjutan, dan bersemangat. Sebagai negara muda dan miskin, negara Timur Leste juga menghadapi berbagai tantangan krisis seperti ketidakseimbangan antara perkotaan dan perdesaan, atau kurangnya tenaga terampil di sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, dan jasa lainnya. Oleh karena itu, SDP menempatkan pendidikan dan pelatihan sebagai inti dari strategi pembangunan itu sendiri. Setelah membahas mengenai strategi pembangunan dari negara Timur Leste, timbullah pertanyaan, kapankah negara Timur Leste meluncurkan rencana pembangunan nasional pertamanya? Jawabannya, Timur Leste meluncurkan rencana pembangunan nasional pertamanya pada tahun 2002 dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang demokratis dan sejahtera pada tahun 2020. Rencana tersebut menetapkan tujuan dan menguraikan strategi pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. 8 tahun kemudian dari penetapan pertamanya, saatnya sekarang negara Timur Leste meninjau kembali dan memperbaharui rencana tersebut. SDP baru didasarkan pada keyakinan bahwa Timur Leste dapat mencapai pertumbuhan ekonomi pada tingkat 2 digit selama dekade mendatang dan seterusnya. Dengan demikian, dapat menyatu dengan negara-negara berpenghasilan menengah ke atas dalam 20 tahun yang akan mendatang. Singkatnya, Timur Leste dapat dan harus mempercepat pembangunan ekonomi pasca 2010. Sasaran berikut ini dapat dicapai pada tahun 2030 dan banyak yang telah dicapai pada tahun 2020 oleh negara Timur Leste. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan baru berdasarkan teknologi abad ke-21, seperti broadband nirkabel, pertanian hasil tinggi, dan pemberian perawatan kesehatan yang canggih. Yang kedua, kemiskinan ekstrim diberantas melalui akses universal ke layanan publik, kesempatan kerja yang luas, dan pembangunan ekonomi di semua wilayah. Yang ketiga, setiap anak memiliki akses ke pendidikan gratis wajib hingga kelas 12. Yang keempat, semua orang timur bisa membaca. Yang kelima, semua warga negara memiliki akses ke perawatan kesehatan primer. Yang keenam, tidak ada anak yang meninggal karena persediaan air yang tidak memadai, kekurangan gizi, atau kurangnya perawatan kesehatan. Rencana pembangunan strategis menawarkan visi hingga 2030, kerangka kerja aksi hingga tahun 2020, dan rencana investasi publik sampai pada tahun 2015. Tujuan SDP itu sendiri adalah untuk menggabungkan pandangan yang menginspirasi dengan jadwal tertentu dan serangkaian indikator dan tujuan kinerja utama yang bisa dijadikan patokan untuk kemajuan. SDP harus memobilisasi kemauan dan kesadaran kolektif penduduk, termasuk harapan yang dibangun selama tahun perjuangan untuk memenuhi tujuan kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri dalam konteks pengalaman orang Timur. Timur Leste telah memasuki periode pertumbuhan yang pesat, 2 digit stabilitas yang diperpanjang, dan kepercayaan yang tumbuh. Secara kolektif, Timur Leste mampu mendeklarasikan semboyan Hari Adeus Conflito Benvido Desenvolvimento atau Selamat Jalan Konflik dan Selamat Datang Pembangunan. Selanjutnya, rencana pembangunan strategi atau SDP dikembangkan dengan visi ekonomi jangka panjang untuk Timur Leste. Pada tahun 2030, Timur Leste akan bergabung dengan negara-negara berpenghasilan menengah ke atas
setelah mengakhiri kemiskinan ekstrem, menghilangkan kesenjangan ekonomi dengan negara berkembang di ASEAN, dan mendorong masyarakat yang demokratis dan berkelanjutan secara lingkungan. Dekade 2011 sampai 2020 fokus pada penciptaan kondisi dasar untuk pembangunan di semua bidang seperti infrastruktur, pendidikan, pelatihan, kesehatan, produktivitas, pertanian dan swasembada, pangan, urbanisasi berkelanjutan, dan pembangunan sektor industri dan jasa utama. Selanjutnya, dekade 2021 sampai 2030 akan dibangun di atas fondasi untuk memastikan bahwa Timur Leste berdaya saing global, di mana hal tersebut merupakan bagian dari ekonomi, informasi global, dan membangun kualitas hidup serta kelestarian lingkungan untuk semua generasi di masa yang mendatang. Aspek kunci dari konteks politik dan sosial demi keberlangsungan pembangunan ekonomi berkelanjutan negara Timur Leste didasarkan pada 5 aspek. Yang pertama, Timur Leste akan memiliki pemerintah yang demokratis dan inklusif berdasarkan pada aturan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan partisipasi semua warga negara dalam bidang ekonomi, sosial, dan aktivitas politik. Yang kedua, Timur Leste akan mendorong pembangunan yang adil antara kelompok penduduk kaya dan miskin dan daerah pedesaan dan perkotaan. Yang ketiga, negara dan penduduk akan menghormati dan melestarikan nilai-nilai dan budaya dari berbagai kelompok yang membentuk masyarakat di negara Timur Leste. Yang keempat, Timur Leste akan menjadi masyarakat yang toleran, yang peka terhadap ras, agama, serta keyakinan. Dan yang terakhir, Timur Leste akan menjadi lingkungan kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, prinsip kerangka aksi menuju visi ekonomi Timur Leste pada tahun 2020 berdasarkan 2 prinsip. Yang pertama, perekonomian campuran berdasarkan tindakan selengkap oleh sektor publik dan swasta ditentukan oleh keunggulan kooperatif. Yang kedua, program investasi publik yang kuat yang melengkapi promosi investasi swasta. Kerangka aksi menuju 2020, di mana yang pertama tekad untuk membangun ekonomi yang terverifikasi dengan baik dan dinamisme penting dalam pertanian, industri, dan jasa yang didukung oleh warisan budaya Timur Leste yang kuat. Yang kedua, perdagangan terbuka dan daya tarik investasi langsung asing atau FDI dengan harapan untuk sukses di berbagai sektor. Yang ketiga, regulasi kehati-hatian yang baik dan pengembangan sektor perbankan secara bertahap. Selanjutnya, komitmen yang kuat terhadap modal manusia mengakui bahwa rakyat Timur Leste lebih dari sekedar tanah, mineral, dan minyak adalah sumber utama kekayaan negaranya. Selanjutnya, hubungan ekonomi internasional yang kuat termasuk menjadi keanggotaan ASEAN dan negara maju beserta negara berkembang lainnya. Yang terakhir, pemeliharaan stabilitas makroekonomi melalui kebijakan anggaran yang hati-hati dan komitmen untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, kita masuk kepada studi kasus dari pembangunan infrastruktur Timur Leste, yang mana studi kasusnya itu adalah Pelabuhan Tibar by Port di Dili. Timur Leste merdeka dari Indonesia pada tahun 2002. Setelah referendum yang mendukung kemerdekaan, kerusuhan sipil terjadi, sehingga menyebabkan sebagian besar infrastruktur negara dihancurkan. Sekarang secara politik, Timur Leste itu stabil, tetapi Timur Leste terus dianggap sebagai negara yang rapuh. Negara ini kaya akan minyak dan gas di lepas pantai, dan pemerintahan ingin menjajaki peluang untuk mendiversifikasikan ekonomi. Pembangunan infrastruktur di Timur Leste terus menggeliat seiring dengan tekad pemerintahnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang beribu kota di Dili. Penampakan ibu kota Timur Leste ini mengalami perubahan yang luar biasa, di mana pembangunan di dalam ibu kota Dili terlihat signifikan. Banyak bangunan kantor duta besar di daerah Pantai Kelapa
Sampah, kantor kementerian pun kini ada yang memiliki 12 lantai di Aitarak Laran. Namun, fasilitas pelabuhan di ibu kota Dili mengalami kemacetan, menimbulkan biaya yang tinggi akibat penundaan penanganan kargo. Rencana pembangunan strategis Timur Leste dari 2011 hingga 2030 mengidentifikasikan pembangunan infrastruktur pelabuhan alternatif di Teluk Tibar dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah memandang investasi sektor swasta sebagai kunci untuk mengatasi masalah defisit infrastruktur yang mencapai pertumbuhan cepat dan berkelanjutan. Pelabuhan Teluk Tibar ini adalah kemitraan publik swasta atau PPP pertama di negara Timur Leste dengan pembiayaan swasta 5 kali lebih besar daripada investasi swasta sebelumnya di luar sektor minyak dan gas. Bagian Teluk Tibar akan menyelesaikan kemacetan yang terus meningkat di pelabuhan ini. Kemacetan ekonomi yang serius dan memastikan bahwa Timur Leste memiliki infrastruktur pelabuhan modern di mana masa depan perdagangannya dapat dibangun. Standar internasional yang kompetitif untuk memberikan konsensi pelabuhan diberikan pada tahun 2016 kepada Bolloré Group, di mana proyek ini mencapai financial close pada 2018 dan diharapkan dapat beroperasi pada akhir 2021. Latar belakang dari pembangunan pelabuhan Teluk Tibar ini adalah dengan perkembangan sektor minyak dan gas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan impor yang kuat. Volume kargo yang dibawa di bagian Dili yang ada di Timur Leste telah berkembang pesat. Infrastruktur sering kelebihan beban dan operasi pelabuhan tidak efisien dan tidak aman dengan beberapa pekerja meninggal dalam beberapa tahun terakhir. Kapal yang singgah di pelabuhan Dili dapat mengalami demurrage hingga 10 hari sehingga biaya yang dibayarkan kepada kontraktor kapal atas keterlambatan unloading berkontribusi pada tingginya biaya terkait impor yang masuk melalui pelabuhan. Pembangunan pelabuhan akan menelan biaya sekitar 490 juta US dollar selama masa konsensi 30 tahun, yang terdiri dari investasi awal sebesar 280 juta US dollar dan tambahan biaya ekspansi sebesar 210 juta US dollar. Seiring pertumbuhan pelabuhan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2016, sebuah standar internasional kompetitif yang difasilitasi oleh IFC dimenangkan oleh Bolloré Group yang akan menyumbang 360 juta US dollar dari biaya ini, dengan sisanya 130 juta US dollar akan dibiayai oleh pemerintah sendiri. Proyek ini memanfaatkan pekerjaan kelompok Bank Dunia lainnya untuk menciptakan zona investasi yang berdekatan dan memberikan pelengkap. Dengan tekanan yang meningkat untuk mengatasi masalah kapasitas dan kemacetan, pemerintah Timur Leste meminta bantuan IFC. IFC bekerja dengan unit KPS baru Timur Leste untuk memberikan proses dan transparan yang menarik investor kelas dunia ke Timur Leste untuk pertama kalinya. Tantangan besar mengingat kurangnya KPS atau rekam jejak investasi yang besar dan kebijakan investasi serta reformasi bea cukai Timur Leste. Salah satu proyek besar infrastruktur yang sedang dilaksanakan adalah pembangunan pelabuhan terbesar Timur Leste di Tibar. Pembangunan pelabuhan dengan nama Tibar Bayport di Dili ini sedang dikerjakan oleh China Harbour Engineering Company, bakal rampung pada tahun 2022 dan diresmikan sebagai pelabuhan terbesar internasional di Timur Leste untuk kegiatan bongkar muat vertikal. Sementara pelabuhan lama akan menjadi pelabuhan penumpang dan wisata. Pemerintah Timur Leste yang sudah mendekati International Finance Corporation untuk mengembangkan struktur Public-Private Partnership atau P3 untuk mengatasi krisis infrastruktur di pelabuhan. DESCO menyediakan 1,5 juta US dollar untuk mendukung pekerjaan penting dalam pembangunan KPS infrastruktur pertama di negara itu. Menyeimbangkan kebutuhan pemerintah dan pasar, PPP akan memungkinkan pembangunan pelabuhan mutakhir di Teluk Tibar 10 km sebelah barat Dili.
Pelabuhan Teluk Tibar dirancang untuk menampung hingga 750.000 peti kemas setiap tahun dengan pembangunan dermaga 2 sepanjang 630 meter dan muatan terkait, bangunan bea cukai dan administrasi. Setelah tender internasional yang kompetitif terkait bangunan bea cukai dan administrasi, Bolloré Group memenangkan konsesi selama 30 tahun untuk merancang pembangunan pengoperasian Pelabuhan Teluk Tibar. Kepemilikan pelabuhan akan diberikan kepada pemerintah saat konsesi itu berakhir. Dampak pembangunan Pelabuhan Teluk Tibar atau Tibar Bay Port Vidili. Yang pertama, Pelabuhan Teluk Tibar akan menyediakan akses untuk kapal yang lebih banyak dan lebih besar sehingga mengurangi biaya impor dan ekspor. Yang kedua, pelabuhan baru akan mengatasi masalah kemacetan, keselamatan, serta memangkas biaya melakukan bisnis di Timur Leste. Yang ketiga, pemerintah Timur Leste tidak memiliki pengalaman menarik investasi asing berskala besar ke negara tersebut atau mengelola proses KPS infrastruktur. Yang keempat, proyek tersebut membangun kapasitas pemerintah dan mengembangkan transaksi KPS yang mampu menarik investor kelas dunia, sesuatu yang sebelumnya terbukti sangat menantang terhadap pembangunan di negara Timur Leste. Efek demonstrasi dari transaksi Pelabuhan Teluk Tibar menempatkan pemerintahan pada posisi yang lebih kuat untuk menarik investasi infrastruktur sektor swasta di masa depan ke negara tersebut. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari proyek pembangunan Pelabuhan Tibar Bay negara Timur Leste. Yang pertama, investasi swasta sepanjang 5.360 meter selama 30 tahun masa konsesi dengan 150 juta US dollar dalam tahap konstruksi. Yang kedua, pembangunan infrastruktur pelabuhan yang canggih selesai dan pelabuhan beroperasi pada September 2021. Yang ketiga, waktu penyerahan kargo dan pengurangan penundaan di pelabuhan berkontribusi pada biaya yang lebih rendah untuk melakukan bisnis di Timor Leste. Yang keempat, meningkatkan keselamatan di pelabuhan dan